Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedang bersama saya, Yoyo Suhoyo. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan tentang Programmatic Assessment atau Assessment terprogram. Apa itu Programmatic Assessment? Programmatic Assessment adalah sebuah pendekatan sistematis yang menyusun 3 kegiatan utama dalam kegiatan pendidikan menjadi satu kesatuan yang saling berkesinambungan, saling menguatkan untuk mendorong mahasiswa belajar. Apa 3 komponen tersebut? Yang pertama adalah teaching activities, yang kedua adalah assessment activities, dan yang terakhir adalah supporting activities. Teaching activities atau kegiatan pengajaran dibuat untuk memfasilitasi mahasiswa agar mencapai tujuan pembelajarannya. Assessment activities atau kegiatan penilaian dirancang atau dibuat untuk menilai apakah mahasiswa telah mencapai tujuan pembelajaran tersebut atau tidak. Supporting activities dibuat untuk mengawal agar kegiatan penilaian dan kegiatan pengajaran saling berkesinambungan. Dalam Programmatic Assessment, kita berharap 3 kegiatan tersebut kemudian saling mendukung untuk mengoptimalkan pembelajaran mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang maksimal. Programmatic Assessment adalah perkembangan keempat dalam perkembangan teori assessment. Perkembangan pertama, di awal-awal orang mengenal assessment, orang berlomba-lomba mengembangkan berbagai metode assessment. Setelah orang beramai-ramai mengembangkan metode penilaian, maka kemudian orang mulai berpikir tentang kualitas dari metode penilaian tersebut. Maka berkembanglah berbagai teori psikometrik dan pengukuran terhadap sistem penilaian. Pada perkembangan selanjutnya, jika umumnya sistem penilaian atau sistem assessment itu digunakan untuk menilai hasil belajar, orang mulai berpikir tentang bagaimana menggunakan hasil penilaian ini untuk mendorong mahasiswa belajar. Maka berkembanglah atau berubahlah dari assessment of learning, penilaian hasil belajar, menjadi assessment for learning. Nah, dalam perkembangan terakhir, setelah orang menyadari bahwa sistem penilaian tidak hanya digunakan untuk menilai hasil belajar, tapi juga harus digunakan untuk mendorong mahasiswa belajar, orang mulai berpikir tentang pendekatan sistematis agar proses assessment untuk mendorong pembelajaran ini bisa terjadi dengan optimal. Maka lahirlah Programmatic Assessment. Untuk mencapai tujuan utama dari Programmatic Assessment, yaitu mengoptimalkan pembelajaran mahasiswa, maka ada beberapa ciri dari Programmatic Assessment. Ciri pertama dari Programmatic Assessment adalah bahwa penilaian harus menggunakan banyak metode. Karena setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, maka kita harus menggunakan berbagai metode. Tidak mungkin hanya menggunakan satu metode. Kita tahu, dalam pembelajaran kita mengenal ada 3 domain pembelajaran, yaitu knowledge, skill, attitude. Masing-masing domain ini memiliki metode penilaian sendiri-sendiri. Nah, dalam Programmatic Assessment, untuk menilai domain ini, maka kita menggunakan berbagai metode tadi. Ciri berikutnya dari Programmatic Assessment adalah setiap domain atau setiap kompetensi dinilai dengan menggunakan beberapa metode penilaian. Dan setiap metode penilaian memberikan informasi tentang pencapaian mahasiswa dalam beberapa domain atau beberapa kompetensi. Ciri berikutnya dari Programmatic Assessment adalah penilaian dilakukan secara berkelanjutan. Dimulai sejak pembelajaran itu dilaksanakan, kemudian berlangsung selama proses pembelajaran itu dilaksanakan, sampai di akhir proses pembelajaran itu dilaksanakan. Ciri berikutnya dari Programmatic Assessment adalah penilaian menggunakan banyak sampling. Kemudian penilaian-penilaian tersebut, seperti filosofinya, berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran. Agar berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran, maka dalam setiap kegiatan penilaian harus menyediakan umpan balik atau feedback yang konstruktif. Ada 3 informasi yang harus diberikan dalam umpan balik atau feedback selama proses penilaian, yaitu apa yang sudah benar yang telah dilakukan oleh mahasiswa, atau apa yang sudah baik yang telah dicapai oleh mahasiswa, kemudian apa yang harus diperbaiki, atau apa yang masih salah dari mahasiswa, kemudian yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuannya, atau untuk menutup kekurangan atau kesalahan yang masih dia lakukan. Ciri terakhir dari Programmatic Assessment adalah bahwa keputusan akhir atau nilai akhir mahasiswa didasarkan pada kumulatif seluruh kegiatan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran dilaksanakan. Agar dapat melaksanakan Programmatic Assessment dengan benar, ada 12 langkah atau 12 tips yang teman-teman bisa laksanakan. Yang pertama, teman-teman harus mengembangkan master plan dari sistem penilaian.
atau kita mengenalnya dengan istilah menciptakan blueprint assessment. Setelah membuat blueprint, maka langkah kedua adalah kita membuat regulasi dari pelaksanaan sistem penilaian tersebut, agar semua stakeholder atau para pemangku kepentingan dapat melaksanakan sistem penilaian tersebut dengan baik. Langkah ketiga, kita harus mempersiapkan berbagai macam aspek agar programmatic assessment ini dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah teknologi. Apa yang bisa kita gunakan dan apa yang bisa kita maksimalkan untuk menilai mahasiswa. Yang kedua adalah sumber daya manusia yang harus kita libatkan dalam sistem penilaian ini. Kemudian yang ketiga adalah sarana prasarana. Yang keempat kemudian adalah pengaturan jadwal. Dan yang kelima adalah pembiayaan terhadap pelaksanaan sistem penilaian ini. Langkah keempat dalam pelaksanaan programmatic assessment, setidaknya kita harus melaksanakan 2 mekanisme penilaian. Yang pertama adalah intermediate decision making assessment. Dengan intermediate decision making assessment ini diharapkan mahasiswa tidak ketinggalan. Diharapkan mahasiswa sejak dini mengetahui progres dari pembelajarannya. Kemudian dia mendapatkan umpan balik dari penilaian tersebut dan kemudian dia meningkatkan kegiatan pembelajarannya untuk memaksimalkan pencapaian target atau pencapaian kompetensi yang diharapkan. Dan yang kedua adalah final examination atau penilaian di akhir kegiatan pembelajaran. Langkah kelima dalam pelaksanaan programmatic assessment adalah kita mengambil keputusan yang tepat atau keputusan yang dapat dipercaya. Langkah keenam dalam pelaksanaan programmatic assessment adalah kita menyediakan feedback yang konstruktif dari setiap penilaian yang kita lakukan. Feedback tersebut kita berikan kepada mahasiswa tentang apa yang sudah baik, apa yang sudah benar, apa yang masih salah atau masih kurang, dan bagaimana cara mereka memperbaikinya. Langkah ketujuh dari programmatic assessment adalah kita membuat sistem mentoring bagi mahasiswa. Ini masih menjadi bagian dari langkah menyediakan umpan balik atau feedback kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian yang telah kita lakukan. Misalnya di tingkat akademik, kita bisa melibatkan dosen pembimbing akademik untuk menyampaikan umpan balik hasil penilaian mahasiswa tersebut. Kita bisa meminta dosen pembimbing akademik untuk mendiskusikan kepada mahasiswa tentang apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan mereka berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan. Di tingkat profesi atau di tingkat pendidikan klinik, kita bisa melibatkan dosen pembimbing klinik untuk mendiskusikan dengan mahasiswa progres dari kemampuan kompetensi klinik mereka berdasarkan hasil penilaian di praktek klinik atau di pendidikan klinik yang telah dilakukan. Langkah ke-8 dari programmatic assessment adalah kita memfasilitasi dan mendorong mahasiswa untuk melakukan remediasi jika kemampuannya masih sangat kurang atau belum mencapai kompetensi yang diharapkan. Dengan sendirinya, dalam sistem penilaian, kita harus memiliki sistem remediasi. Langkah ke-9 dari programmatic assessment adalah kita memonitor, kita mengawasi, dan mengevaluasi sistem penilaian atau programmatic assessment yang telah kita lakukan. Terutama, apa dampak sistem penilaian tersebut terhadap pembelajaran mahasiswa. Kita bisa melakukan evaluasi kuantitatif atau kualitatif terhadap dampak dari pelaksanaan sistem penilaian atau programmatic assessment yang telah kita lakukan kepada pembelajaran mahasiswa. Langkah ke-10 dari programmatic assessment adalah kita menggunakan hasil evaluasi yang telah kita lakukan tadi untuk memperbaiki kurikulum. Baik kurikulum di tingkat akademik maupun kurikulum di pendidikan klinik atau pendidikan profesi. Masih terkait dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan programmatic assessment yang telah kita lakukan, langkah ke-11 dari programmatic assessment adalah kita terus melakukan komunikasi dengan semua pihak, dengan para pemangku kepentingan untuk memperbaiki programmatic assessment atau sistem penilaian yang kita buat berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Sebagai langkah terakhir, langkah ke-12 dari programmatic assessment, setelah kita melakukan evaluasi pelaksanaan programmatic assessment, kemudian kita melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan, kita lalu mengembangkan strategic planning, rencana strategis penerapan perbaikan programmatic assessment ke depannya. Pada sesi sebelumnya, saya pernah menjelaskan tentang We Pass with A sebagai sebuah pendekatan dalam merancang sistem penilaian mahasiswa. Nah, jika Bapak Ibu telah
mengikuti pelatihan tentang We Pass with A, baik itu untuk kognitif maupun untuk merancang OSCE, maupun yang setidaknya pernah membaca tentang We Pass with A, maka Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa dengan mengikuti langkah-langkah We Pass with A, sebenarnya Bapak Ibu sudah memulai melaksanakan programmatic assessment dengan benar. Mari kita lihat 12 langkah dalam menyusun programmatic assessment, kita bandingkan dengan apa yang kita lakukan di We Pass with A. Langkah pertama dan kedua dari programmatic assessment, yaitu menulis blueprint dan menulis regulasi, itu adalah bagian dari W, writing. Langkah ketiga dari programmatic assessment, yaitu mempersiapkan semua aspek untuk mendukung pelaksanaan programmatic assessment, maka itu adalah bagian dari P, preparation atau preparing assessment. Langkah keempat dari programmatic assessment, yaitu pelaksanaan penilaian baik berupa intermediate maupun final examination, adalah bagian dari pelaksanaan ujian atau assessment process, yaitu E. Langkah kelima dari programmatic assessment, yaitu kita membuat keputusan yang dapat dipercaya berdasarkan hasil penilaian, adalah bagian dari S, standard setting. Langkah keenam dan langkah ketujuh dari programmatic assessment, yaitu kita memberikan umpan balik berdasarkan hasil penilaian, dan kita menciptakan mentoring system dan dengan melibatkan dosen pembimbing akademik atau dosen pembimbing klinik untuk menyampaikan feedback kepada mahasiswa berdasarkan hasil penilaian, itu adalah bagian dari S, specific feedback, dalam We Pass with A. Demikian juga langkah ke-8 dari programmatic assessment, yaitu memfasilitasi dan mendorong mahasiswa melakukan perbaikan atau remediasi terhadap hasil penilaiannya yang masih sangat kurang. Itu adalah juga bagian dari S, specific feedback. Langkah ke-9 sampai langkah ke-12 dari programmatic assessment, yang merupakan bagian dari penjaminan mutu programmatic assessment, merupakan bagian dari with A dalam We Pass with A, yaitu assessing the assessment. Dimulai dengan langkah nomor 9, evaluasi pelaksanaan programmatic assessment, dilanjut dengan langkah 10, menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan kurikulum, kemudian dilanjut langkah nomor 11, mengkomunikasikan hasil evaluasi dengan seluruh stakeholder atau para pemangku kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan programmatic assessment ke depannya, lalu ditutup dengan langkah 12, yaitu menyusun strategic planning, rencana strategis, implementasi programmatic assessment berdasarkan hasil evaluasi dan masukan seluruh stakeholder. Langkah 9 sampai langkah 12 adalah hal-hal yang kami rekomendasikan dalam assessing the assessment. Demikian tadi penjelasan tentang programmatic assessment dan bagaimana kaitannya programmatic assessment dengan We Pass with A. Semoga bermanfaat. Saya Yoyo Sohoyo. Sampai jumpa.